Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah hubungan yang telah berakhir, mengapa Ruben Onsu dan Sarwendah kini harus bersiap bertemu di ruang persidangan? Apa yang sebenarnya menjadi dasar Ruben Onsu mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan? Dan mengapa pihak Ruben secara terbuka meminta Sarwendah hadir langsung untuk memperjuangkan apa yang diinginkannya? Lalu bagaimana nasib pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan pada 11 Juli? Benarkah rencana duduk bersama dan mencari jalan tengah kini terancam batal setelah gugatan resmi didaftarkan? Di balik gugatan yang dilayangkan, fakta dan alasan apa saja yang akan diungkap ke hadapan hakim? Dan benarkah ada sejumlah poin yang dianggap menjadi dasar kuat bagi pihak Ruben untuk meminta kepastian hukum terkait hak asuh kedua anaknya? Di sisi lain, mengapa pihak Sarwendah mengaku kecewa atas langkah hukum yang diambil sebelum pertemuan yang telah direncanakan tersebut? Fakta apa yang nantinya akan mereka buka di persidangan? Dan benarkah persidangan ini akan menjadi ajang pembuktian besar bagi kedua belah pihak? Siapa yang akan mampu meyakinkan majelis hakim? Serta faktor apa yang akan menentukan menang atau kalahnya gugatan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini resmi memasuki babak baru di ranah hukum. Pihak Ruben Onsu diketahui telah mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi manuver hukum tersebut, pihak Sarwendah sempat melayangkan pernyataan bahwa mereka siap dan tidak akan gentar menghadapi sidang perdana. Mendengar sesumbar sang mantan istri, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memberikan reaksi dingin. Menurut Minola, kesiapan adalah hal yang wajib bagi siapapun yang berperkara di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Pihak Ruben pun meminta dengan tegas agar Sarwendah hadir secara fisik di persidangan untuk mempertahankan apa yang ia inginkan. Namun, jika nanti Sarwendah memilih tidak hadir, menurut Minola itu justru akan merugikan diri Sarwendah sendiri karena kehilangan kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan baik di hadapan majelis hakim. Sudah pasti. Mau gentar nggak gentar, dia harus datang ke pengadilan untuk mempertahankan apa yang ingin dia pertahankan. Karena kalau dia tidak hadir, itu akan merugikan dirinya. Ya, akan merugikan dirinya. Dia tidak bisa membela dirinya dengan baik untuk melawan gugatan kami, dan juga nanti justru akan menimbulkan satu persepsi bahwa dia memang bersalah sehingga tidak berani hadir dalam persidangan. Jadi ini bukan masalah berani atau takut, tapi ini bicara masalah kewajiban hukum yang harus dipertahankan. Di sisi lain, agenda pertemuan joint meeting antara Ruben dan Sarwendah yang semula dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli 2026 mendatang ada kemungkinan akan terancam batal total. Minola membeberkan alasan di balik potensi pembatalan tersebut. Menurutnya, pertemuan privat itu sudah tidak lagi relevan lantaran gugatan hak asuh anak secara resmi telah didaftarkan ke pengadilan oleh Ruben. Pihak Ruben juga menyimpan kekhawatiran besar bahwa pertemuan tersebut hanya akan berakhir sia-sia dan membuang waktu, mengingat poin-poin yang ingin didebatkan dalam joint meeting itu sebenarnya sudah diatur secara jelas di dalam Akta 39. Namun seperti yang beberapa kali kami sampaikan itu, pertemuan di tanggal 11 yang direncanakan oleh pihak S itu sebagai joint meeting itu kan saya selalu bilang bahwa masih diperlukan joint meeting ini. Apalagi joint meeting ini kan membahas hal-hal yang sebenarnya sudah rampung, sudah selesai, sudah tuntas ketika perceraian
antara S dan Ruben Onsu itu terjadi pada sekitar tahun 2024 dan semuanya itu sudah tertuang dalam akta notaris yang diberi nomor akta 39. Kami meskipun sudah memasukkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, tim saya itu sudah berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya S, ya, menyatakan bahwa pada tanggal 11 itu tim kuasa hukum akan hadir dalam undangan joint meeting. Namun jawaban dari kuasa hukum tim S itu adalah karena adanya gugatan yang sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang pertamanya akan dimulai pada tanggal 15 Juli ini, tim kuasa hukum S mengatakan sebaiknya pertemuan di tanggal 11 itu dibatalkan saja. Khawatirnya nanti kita buang-buang waktu melakukan joint meeting lagi, membahas sesuatu hal yang sebenarnya bukan hal yang baru, karena sudah pernah dibahas dan sudah pernah dibuatkan akta kesepakatannya, itu kan akan menjadi sia-sia gitu. Alih-alih melakukan mediasi tertutup di luar pengadilan, Minola Sebayang menjelaskan bahwa kliennya lebih memilih jalur gugatan resmi demi mendapatkan kepastian hukum yang mengikat. Melalui jalur pengadilan, proses perundingan akan diawasi langsung oleh hakim mediator yang netral untuk menengahi ego kedua belah pihak. Lebih mengejutkan lagi, isi poin gugatan yang dilayangkan Ruben akhirnya sedikit terkuak. Selain dilandasi rasa kekesalan Ruben karena terus-menerus dipersulit bertemu dengan kedua putrinya, gugatan tersebut diduga kuat, turut memasukkan poin keberatan terkait eksploitasi anak. Ya, pihak Ruben menyayangkan akan sikap Sarwendah yang disinyalir kerap melibatkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk ikut bekerja di malam hari demi melakukan live streaming jualan online. Jadi hari ini kita melayangkan gugatan hak asuh anak itu agar kalaupun memang ada pembicaraan karena setiap gugatan itu kan pasti ada mediasinya, itu diawasi oleh hakim mediator atau mediator yang bisa menengahi setiap perundingan yang akan terjadi antara S dengan Ruben Onsu, dan kalaupun memang misalnya tidak ada kesepakatan dalam mediasi tersebut yang nanti mungkin berujung kepada dicabutnya gugatan jika ada kesepakatan di mediasi, ini juga membuat gugatan itu kan langsung masuk ke perkara pokok, diperiksa sampai ada putusan. Ruben Onsu lebih memilih gugatan hak asuh anak karena ini seharusnya lebih memiliki kepastian gitu. Apalagi dalam gugatan hak asuh anak itu kan tidak semata-mata berkaitan dengan masalah tidak dapat berkumpulnya Ruben Onsu sesuai dengan akta 39, tapi juga ada hal-hal lain, diantaranya adalah Ruben merasa bahwa patut diduga ada eksploitasi anak, ya, terkait dengan masalah melibatkan anak-anak di malam hari berjualan di live TikTok itu, dan juga tentu kekhawatiran Ruben tentang tumbuh kembang anaknya karena dia merasa anak-anaknya tidak berada di lingkungan yang cukup aman. Pihak Ruben Onsu juga menyentil balik pernyataan pihak Sarwendah yang sempat sesumbar menyebut bahwa mereka memang sudah lama menunggu momentum saling gugat seperti ini di pengadilan. Minola Sebayang menilai pernyataan tersebut sangat kontradiktif dengan garis kronologi yang ada. Menurutnya, jika sejak awal pihak Sarwendah memang menginginkan jalur konfrontasi hukum, seharusnya mereka tidak perlu menandatangani dan menyepakati Akta 39. Dengan adanya akta kesepakatan terdahulu tersebut, pihak Ruben merasa justru langkahnya sempat tertahan sebelum akhirnya kini terpaksa mengambil sikap tegas demi menyelamatkan hak asuh anak-anaknya. Saya nggak tahu ya, hanya dialah yang tahu kalau memang dia sedang menunggu momentum ini. Tahu, ya, dan kita nggak bisa mengomentari. Tapi ada hal yang kami sampaikan terkait dengan masalah pernyataan itu. Kalau memang misalnya ini adalah momentum yang dia tunggu-tunggu, harusnya di saat awal-awal pembicaraan antara kami dengan dia di ruang tertutup, ya, belum sampai di ruang publik, tentang keinginan Ruben untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya seperti apa yang dituangkan dalam Akta 39, harusnya ada satu sikap dan pernyataan yang tegas gitu loh. Jadi jangan digantung.
Di tengah rencana pertemuan yang sudah disusun sebelumnya, mengapa gugatan justru lebih dulu didaftarkan? Benarkah pertemuan yang dijadwalkan pada tanggal 11 terancam batal? Dan fakta-fakta apa yang telah dipersiapkan pihak Sarwendah untuk dibuka dalam persidangan hak asuh nanti? Di sisi lain, pihak Sarwendah tidak tinggal diam dan langsung melayangkan respons terkait langkah hukum mantan suaminya. Ya, pihak Sarwendah secara terbuka menyampaikan rasa kecewa yang mendalam karena gugatan hak asuh anak yang didaftarkan oleh pihak Ruben Onsu ternyata sudah masuk ke pengadilan sebelum tanggal 11 Juli 2026. Akibat manuver sepihak tersebut, agenda pertemuan intim atau joint meeting yang semula telah mereka rancang bersama jauh-jauh hari kini terancam batal total. Kendati demikian, pihak Sarwendah menegaskan akan tetap mencoba menjalin komunikasi dengan pihak Ruben guna memastikan kelanjutan komitmen mereka. Apakah akan tetap menjalankan pertemuan di tanggal 11 Juli besok atau justru memilih pasif dan menunggu momentum mediasi resmi yang difasilitasi oleh pihak pengadilan? Namun, pihak Sarwendah mengonfirmasi bahwa hingga detik ini, berkas fisik gugatan yang didaftarkan oleh Ruben tersebut belum mereka terima secara resmi. Kami sebenarnya ada kekecewaan, yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja, ya kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya, tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Ya kami jujur aja, kami bingung. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi, apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Tapi sekali lagi gugatannya belum kita terima, faktanya seperti apa kita belum tahu. Yang pasti kami akan pertahankan anak-anak tetap akan berada, hak asuhnya tetap akan berada di klien kami. Menghadapi persidangan yang sudah di depan mata, Sarwendah mengaku sama sekali tidak gentar. Pihaknya justru menganggap ruang sidang sebagai jalur yang paling tepat serta menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu untuk meluruskan segalanya. Pihak kuasa hukum membocorkan bahwa dalam persidangan nanti, Sarwendah siap membongkar fakta-fakta mencengangkan serta menunjukkan bukti-bukti autentik yang selama ini sengaja dirahasiakan dan belum pernah diungkap ke hadapan media. Sarwendah menegaskan dirinya sangat siap lahir dan batin demi menghadapi proses pembuktian tersebut. Baginya, langkah konfrontasi ini diambil murni demi mementingkan masa depan dan kepentingan terbaik anak-anaknya sebagai wujud perjuangan habis-habisan seorang ibu kandung untuk melindungi hak buah hatinya. Dengan masuknya gugatan ini kami menanggapi, kami sebagai kuasanya Bu Sarwendah juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak. Kami sangat menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan begitu kami akan leluasa untuk menyampaikan bukti-bukti yang kami punya yang belum pernah kami sampaikan di media. Ini jalan yang tepat, tidak perlu kita berbalas pantun di media karena untuk menjaga kepentingan anak-anak. Kami sebagai lawyernya Sarwendah untuk gugatan ini, kami sampaikan kami sangat siap. Ya pada dasarnya klien kami memang sudah siap kok dari sebelum-sebelumnya juga sudah siap. Karena seperti yang sudah kita juga jelaskan bahwa klien kami ini seorang ibu yang mau melakukan apapun demi anak-anaknya. Lantas, seperti apa pula analisa dari praktisi hukum Deo Lipayumara melihat perseteruan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah ini? Benarkah yang paling dibutuhkan saat ini justru komunikasi antara kedua belah pihak? Lalu seperti apa peluang masing-masing pihak dalam persidangan nanti? Dan benarkah penentuan siapa yang menang atau kalah akan sangat bergantung pada materi gugatan yang diajukan?
Babak baru perseteruan perebutan hak asuh anak antara Sarwendah dan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus memantik perhatian dari berbagai kalangan. Kali ini, praktisi hukum kenamaan Deolipa Yumara ikut memberikan pandangan kritisnya mengenai konflik yang sedang memanas tersebut. Menurut Deolipa, akar dari memuncaknya masalah ini menunjukkan adanya kebuntuan dan kebutuhan komunikasi yang sangat mendesak antara Sarwendah dan Ruben Onsu. Mengenai peluang siapa yang akan memenangkan hak asuh di persidangan nanti, Deolipa menegaskan bahwa status menang atau kalah sepenuhnya akan bergantung pada kekuatan materi gugatan serta pembuktian di ruang sidang. Jadi, situasinya sekarang tidak hanya Ruben Onsu yang menuntut hak asuh anak, pihak Sarwendah pun tentu akan pasang badan dan berjuang mati-matian untuk mempertahankan hak asuh tersebut. Nah, ini kan gugatan pengambilan hak asuh anak. Jadi tentunya persoalan utamanya karena komunikasi antara Sarwendah sama Ruben Onsu itu tidak berada dalam jalan yang baik gitu. Jadi buntu namanya kan. Sebenarnya kan yang begini-begini nggak perlu juga ada gugat-menggugat lagi. Ketika sudah ada gugatan cerai, kemudian setelah ada hak pengasuhan anak diberikan, tentunya kan ini selesai. Tapi kenapa timbul gugatan hak asuh anak lagi? Berarti kan buntu ini kan. Jadi kita lihatnya karena ada kebuntuan komunikasi antara Sarwendah dengan Ruben Onsu. Siapa yang salah kita nggak tahu, siapa yang benar kita nggak tahu juga. Tapi ketika ada gugatan, nanti semua akan dibuktikan di dalam gugatannya si Ruben Onsu ini. Jadi nggak cuma Ruben Onsu yang akan kemudian meminta hak asuhnya juga. Si pihaknya Sarwendah juga akan mempertahankan hak asuh. Tentunya dengan bukti-bukti yang masing-masing miliki. Tinggal hakim memutuskan kepada siapa hak asuh ini nantinya kan. Nah, tapi persoalannya gugatan hak asuh ini nggak serta-merta bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Salah satu yang kalah dalam gugatan tentu akan banding. Salah satu yang kalah dalam banding tentu akan mengajukan kasasi. Nah, ini perlu waktu sampai paling tidak 2 tahun lah prosesnya kan. Proses yang 2 tahun ini berpotensi anak-anaknya ini kemudian malah menjadi dewasa. Dewasa artinya dewasa ketika lewat dari usia 12 tahun, anak sudah bisa memilih ikut bapaknya atau memilih ikut ibunya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.